Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik biofarmasetika intramuskular. Langsung saja ke topik anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Alfat Yoga. Yang kedua ada Fadia Yudhistia. Yang ketiga ada Marcella Willy Andriani. Yang keempat ada Robi Akraman. Yang kelima Reva Destiana. Yang keenam Tiani Chinkazevanya. Yang ketujuh ada Vinanti Dika Putri. Adapun topik bahasan yang akan kami presentasikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rasional pembuatan, yang ketiga faktor, yang keempat nilai yang nilai spesifikasi dari faktor yang akan dibahas, yang kelima ada cara evaluasi sedia dan bioavailabilitas, yang keenam ada formula dan cara pembuatan, yang ketujuh ada proses biofarmasi dan mekanisme absorpsi, yang kedelapan ada persyaratan regulasi. Selanjutnya, pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Robi Akroman, dipersilakan. Oke, sekarang masuk pendahuluan. Pertama, intramuskular. Intramuskular adalah salah satu rute pemberian obat melalui injeksi pada area otot tertentu. Otot itu memiliki vaskularitas yang baik, sehingga obat yang diinjeksikan akan berdifusi secara pasif menuju aliran darah, dan sampai ke bagian aksi spesifik dengan melewati first pass metabolism. Contoh obat yang dapat diberikan melalui rute ini antara lain adalah vitamin, vaksin, antibiotik, antipiretik, hormon-hormon kelamin, dan lain-lain. Kemudian pada presentasi kali ini, vitamin C dipilih menjadi obat yang akan kami bahas. Dan vitamin C adalah obat yang dapat diberikan secara intramuskular, biasa digunakan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan sistem imun dalam tubuh, serta mengatasi kekurangan vitamin C pada tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, rasional pembuatan. Rasional atau pertimbangan pembuatan vitamin C dalam sedia injeksi untuk pengantaran intramuskular di antaranya. Yang pertama, pemberian injeksi vitamin C dengan intramuskular akan memberikan efek absorpsi yang lebih cepat, selain karena tidak melalui first pass metabolisme, dibanding dengan pemberian secara subkutan juga, karena lebih banyaknya suplai darah di otot tubuh. Kemudian tersedia konsentrasi vitamin atau dosis yang lebih tinggi ketika diberikan secara injeksi intramuskular. Lalu injeksi intramuskular vitamin C sangat diperlukan pada kondisi ketika kadar vitamin C perlu ditingkatkan dengan cepat. Lalu mempermudah pasien terkait pengonsumsian suplemen rutin, karena pasien tidak perlu mengingat untuk mengonsumsi suplemen setiap hari dan berefek lebih jangka panjang. Lalu pemberian injeksi vitamin C dengan intramuskular dapat pula mencegah atau mengurangi iritasi obat. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh. Nah, sebelum masuk ke faktor yang berpengaruh pada sediaan, kita bahas dulu mengenai faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan sediaan steril IM ini. Nah, yang pertama itu ada yang filtrasi. Nah, filtrasi ini dilakukan dengan sterilisasi dingin. Fungsinya untuk membuang partikel-partikel mikroorganisme melalui filtratnya. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ketika dia dilakukan evaluasi mikroorganisme, itu sudah tidak ada lagi mikroorganisme yang ada di pada sediaan. Yang kedua ada filling, yaitu memasukkan ke dalam kontainer yang telah disterilisasi menggunakan teknik aseptik. Terus yang ketiga itu ada sealing. Sealing itu terdiri dari ampul dan vial. Nah, pemilihan ini sealing ini yang paling baik itu adalah di ampul. Kenapa? Karena kalau misalnya vial itu tuh tutupnya masih bisa kita buka secara manual, sedangkan ampul kan ditutup pakai penutup kaca yang dipanasin. Nah, terus yang keempat ada sterilisasi. Nah, sterilisasi ini terdiri dari non thermal atau filtrasi, panas kering, dan autoclave. Nah, nanti ada penelitian yang udah ngebahas nih, dari ketiga ini mana sih yang paling baik untuk proses pembuatan sediaan steril IM pada vitamin C. Kita ketahui juga stabilitas vitamin C ini kan mudah teroksidasi. Nah, jadi yang paling pas, yang paling tepat untuk sterilisasi si vitamin C intramuskular ini adalah filtrasi, karena ketika dilakukan dengan panas kering dan atau autoclave yang merupakan panas dingin, itu tuh dia teroksidasi menjadi warnanya berubah, tadinya putih jadi kuning seperti itu. Bisa di next.
Nah, selanjutnya itu proses packaging juga berpengaruh. Nah, untuk sediaan intramuskular ini kan parenteral. Nah, di sini kan ada 4 tipe yang dipakai, packaging yang biasa dipakai. Nah, untuk parenteral itu sendiri, itu yang digunain itu borosilicate glass sama soda lime glass. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya ini faktor yang berpengaruh dalam pembuatan sediaan vitamin C intramuskular. Yang pertama ada volume injeksi, yang kedua ada pH sediaan, 3 tonisitas, 4 pemilihan eksipien, 5 kelarutan, dan 6 stabilitasnya. Masing-masing penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada nilai spesifikasi dari faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada formulasi, di mana ada volume injeksi tidak melebihi dari 2 mili, tidak lebih dari 2 mili dan tidak melebihi dari 4 mili. Pertimbangannya sehingga pernapasan obat lebih baik, serta efek nyerinya tidak begitu dirasakan. Kemudian ada pertimbangan pH. pH dari sediaan itu 5,5 sampai 7 yang mendekati pH darah dan jaringan tubuh, yaitu 7,4 atau isohidris. Pertimbangannya, jika pH yang digunakan meningkat, tidak ada toleransi untuk injeksi intramuskular dan tingkat pengenceran dalam darah akan lebih lambat dan menurun. Kemudian pertimbangan tonisitas, ada yang isotonik dengan osmolaritas antara 280 dan 290 m/osmol per liter. Kemudian ada hipertonik atau hiperosmol dengan osmolaritas 5,7 m/osmol per mililiter. Pertimbangannya untuk menghindari kerusakan pada jaringan dan larutan hipertonik biasanya lebih disukai karena risiko hemolisis terkait dengan larutan yang awet jika dosis tunggal tidak diberikan pengawet, jika multidos dapat diberikan pengawet. Kemudian dapar, antioksidan, dan agen pengelap jika diperlukan. Pertimbangannya untuk menjamin keamanan, meminimalkan rasa sakit dan iritasi, perpanjang stabilitas obatnya. Kemudian ada onset, onset intramuskular lebih cepat dari sediaan subkutan dengan onset 2 hari sampai 3 minggu dengan waktu paruh 24 bulan untuk vitamin C yang diberikan secara intramuskular. Kemudian pertimbangannya vaskularitas pada jaringan otot lebih tinggi dan di otot dan secara perlahan. Kemudian ada kelarutan obat harus mengandung klofen, biasanya menggunakan pelarut water or injection. Pertimbangan itu untuk mempertahankan obat dalam larutan dan faktor utama dalam konsentrasi dalam sediaan. Kemudian ada yang melewati membran kapiler. Ada juga obat yang terikat kuat dengan protein, diabsorpsi secara lambat karena aktivitasnya dalam larutan akan berkurang. Kemudian ada kompakan depot, di mana pertimbangannya pelepasan obat akan lebih cepat dari depot yang kurang kompak dan lebih diffuse atau menyebar. Baik, selanjutnya mengenai proses pembuatan. Yang pertama ada filtrasi. Jadi, zat aktif dan pelarutnya itu dilarutkan lalu difiltrasi dengan menggunakan membran prefilter 0,45 mikrometer menggunakan bakterial membran filtration dan pertimbangannya untuk memastikan sediaan tetap terhindar dari kontaminan atau steril. Selanjutnya ada proses filling, yaitu pengisian cairan ke dalam wadah dilakukan dengan akurasi tinggi dalam 3 metode, yaitu ada metode volumetric filling, ada metode time atau pressure filling, lalu ada metode network filling. Dengan pertimbangan untuk memastikan sediaan tetap terhindar dari kontaminan atau steril karena sediaan cair lebih rentan terkontaminasi saat pengisian sediaan. Selanjutnya ada proses sealing, yaitu 2 jenis penyegelan pada ampul. Yang pertama ada pull seals, yang kedua ada tip seals atau bed seals. Dengan pertimbangan untuk menjaga sediaan dalam kemasan agar tetap steril. Selanjutnya ada proses sterilisasi, yaitu filling C dengan arum, lalu ada filling secara aseptik A dengan B room background, lalu ada sterilisasi dilakukan dengan aseptik dan terminal dengan metode uap air jenuh atau panas lembab atau autoclave dengan pertimbangan karena LAF cocok untuk sediaan yang tidak tahan panas dan untuk menjamin keamanan dalam meminimalkan mikroba pada sediaan. Selanjutnya proses packaging dengan
Packaging kali ini menggunakan wadah kaca netral tipe 1 kaca borosiklat dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas obat dan mencegah oksidasi pada sediaan. Lalu ada stabilitas obat. Obat ini stabil disimpan di lemari es di suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas obat agar tetap stabil. Next. Selanjutnya, cara evaluasi sediaan dan juga bioavailabilitasnya. Untuk evaluasi sediaan intramuskular sendiri dibagi menjadi 3 evaluasi. Yang pertama ada evaluasi fisik, evaluasi mikroba, dan evaluasi kimia. Untuk evaluasi fisik meliputi pemeriksaan kejernihan dan warna sediaan serta pengukuran pH. Evaluasi mikroba meliputi pembuatan dan sterilisasi medium perbenihan, uji sterilisasi untuk pemeriksaan kuman, dan juga uji sterilisasi untuk pemeriksaan jamur. Selanjutnya, evaluasi kimia meliputi penentuan panjang gelombang maksimum, pembuatan kurva kalibrasi, dan juga pengujian perolahan kembali atau percent recovery. Yang pertama, pemeriksaan kejernihan dan warna sediaan. Menurut Akers dan Larimore pada tahun 2002, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama dibuang jika ada label yang ada pada botol vial, kemudian vial dipegang pada bagian atasnya dan diputar secara hati-hati. Kemudian vial tersebut diletakkan di bawah sumber sinar cahaya matahari sekitar 4 inci yang berlawanan dengan arah latar belakang hitam maupun putih. Dibalik secara perlahan dan diamati ada atau tidaknya partikel yang terlihat dengan gerakan memutar. Selanjutnya dilakukan pengamatan secara detail dan dilakukan pada masing-masing latar belakang, baik hitam maupun putih. Lalu diamati, apabila terlihat partikel di dalam sediaan, maka menandakan bahwa sediaan tidak jernih. Untuk evaluasi fisik selanjutnya yaitu pengukuran pH. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 95, yang prosedurnya dimulai dengan pengukuran pH bisa menggunakan alat yaitu pH meter. Dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan larutan datar standar pH 4 dan juga 7. Dilakukan pengukuran pH pada suhu ruang, lalu dicatat setiap pH yang didapat selama pengukuran pH. Selanjutnya untuk evaluasi mikrobiologi, pembuatan dan sterilisasi medium perbenihan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 juga tahun 95, untuk prosedurnya dimasukkan ke dalam labu bulat sebanyak 4,47 gram media tioglikolat cair. Untuk media tioglikolat cair sendiri, bahan-bahannya meliputi seperti gambar di samping yaitu kasein, ekstrak ragi, dextrosa, sodium klorida, L-cysteine, sodium tioglikolat, agar, dan resasurin. Selanjutnya dimasukkan juga saborat dextrosa yang merupakan cairan dari kasein dan dextrosa sebanyak dengan perbandingan 3:1 sebanyak 4,5 gram. Kemudian dilarutkan dengan aqueous sedikit demi sedikit sampai volume 150 ml. Kemudian dipanaskan hingga larut sepenuhnya. Selanjutnya disterilkan dengan alat autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Untuk uji sterilisasi untuk pemeriksaan kuman dimulai dengan menyiapkan 8 tabung reaksi, kemudian dimasukkan 15 ml medium tioglikolat cair steril di tiap tabung reaksi, kemudian dimasukkan juga 1 ml sediaan obat menggunakan jarum suntik steril ke dalam masing-masing tabung yang berisi medium perbenihan. Selanjutnya diinkubasi selama 14 hari dengan suhu 37 derajat Celcius. Diamati, jika tidak nampak pertumbuhan bakteri, maka sediaan sudah memenuhi syarat. Untuk uji sterilisasi pemeriksaan jamur, sama seperti sebelumnya pada pemeriksaan bakteri, disiapkan 8 tabung reaksi, kemudian dimasukkan juga 15 ml ke masing-masing tabung reaksi, yaitu medium saborat dextrose cair steril di tiap tabung reaksinya. Kemudian 1 ml ditambahkan sediaan obatnya menggunakan jarum suntik steril ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi medium perbenihan. Kemudian dilakukan inkubasi seluruh tabung reaksi pada suhu 25 derajat sampai 28 derajat Celcius selama 14 hari. Diamati jika tidak nampak pertumbuhan jamur, maka sediaan sudah memenuhi syarat. Terakhir untuk evaluasi sediaan, yaitu evaluasi kimia. Dengan yang pertama penentuan panjang gelombang maksimum. Menurut Norosifar dan Khorasani Motlaq tahun 2003, prosedurnya yang pertama menimbang sebanyak 0,1 gram vitamin C, kemudian dilarutkan dalam labu ukur 100 ml dengan aqueous hingga tanda batas. Kemudian diencerkan larutan induk vitamin C dengan aqueous hingga diperoleh konsentrasi 40 ppm, kemudian diambil 5 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur, dan ditambahkan 5 ml larutan ion kromium dengan konsentrasi 6 ppm yang telah diencerkan sebelumnya dengan HNO3 0,8 molar.
Selanjutnya ditambahkan 4 mili preaksi sim difenyl karbasid, kemudian dicukupkan sampai tanda batas dengan Aquades. Lalu diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Lalu dicatat panjang gelombang maksimum yang terbentuk. Selanjutnya dari hasil serapan yang didapat, kemudian dibuat kurva dengan hubungan antara konsentrasi dengan serapan. Lalu dilakukan pengujian perolehan kembali atau persen recovery yang digunakan yaitu metode placebo dengan persamaan sebagai berikut. Persen perolehan kembali sama dengan kadar hasil analisis dibagi kadar sebenarnya dikali 100%. Selanjutnya untuk evaluasi bioavailabilitas vitamin C sendiri, menurut Levin dan kawan-kawan, evaluasinya bisa dilakukan menggunakan HPLC atau dalam bahasa Indonesia KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi yang sudah dimodifikasi terlebih dahulu. Dilakukan pengujian dengan menyuntikkan asam ascorbat kepada volunteer sehat yang telah diperiksa riwayat dan penyakit pengobatannya. Selanjutnya, pengujian dilakukan pada dosis yang berbeda-beda selama 7 hari, yaitu dosisnya meliputi 30, 60, 100, 200, 400, 1000, sampai 2500. Dianalisis tetapan laju eliminasi, nilai K dari data ekstraksi urin dengan laju ekstraksi obat dianggap ordik 1. Kemudian dihitung rata-rata laju ekstraksi urin untuk tiap waktu pengumpulan. Nilai DU per DT rata-rata dibuat pada suatu skala semi-logaritmik terhadap waktu yang merupakan temit waktu pengumpulan. Selanjutnya ada formula dan cara pembuatan. Untuk formula injeksi vitamin C sebanyak 2 mili, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada vitamin C sebagai zat aktif sebanyak 10%, sodium metabisulfit sebagai antioksidan sebanyak 1%, sodium bikarbonat sebagai buffering agent sebanyak 4,7%, disodium edetat sebagai helating agent sebanyak 0,1%, dan air bebas O2 untuk injeksi ditambahkan sampai 2 mili. Lalu untuk cara pembuatannya, yang pertama itu dilakukan penimbangan untuk semua bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, sodium metabisulfit dilarutkan dengan air untuk injeksi bebas O2 dalam gelas beker. Kemudian ditambahkan dengan vitamin C hingga semuanya larut. Setelah itu dimasukkan sodium bikarbonat sedikit demi sedikit sampai CO2 yang terbentuk itu habis. Kemudian disodium edetat ditambahkan ke dalam air untuk injeksi bebas O2 dan kemudian dicampurkan ke dalam larutan yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, volume sediaan injeksi dicukupkan dengan ditambahkan air untuk injeksi bebas O2. Oke, sekarang masuk ke proses biofarmasi dan mekanisme absorpsinya. Bisa next. Oke, injeksi secara IM ini biasanya akan berefek sekitar 10-20 menit. Injeksi ini dilakukan pada bagian otot tertentu, dan otot itu ada 2 jenis biasanya yang dipakai untuk injeksinya, yaitu yang pertama otot ventrogluteal, lokasinya berada di bawah pinggul di sisi tubuh. Kemudian ada otot deltoid, di mana di bagian atas bahu dan lengan. Nah, pada saat injeksi ke bagian otot, obat akan dilepaskan. Setelah itu, vitamin C akan mengalami disolusi. Karena vitamin C larut dalam air, maka proses disolusi akan berjalan dengan cepat. Setelah itu, zat aktif akan berdifusi secara pasif ke aliran peredaran darah. Saat mengikuti peredaran darah, obat akan terabsorpsi dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh lainnya. Next. Untuk mekanisme absorpsinya sendiri, vitamin C itu akan melalui proses transport aktif, di mana terbagi menjadi 2 tipe, yaitu vitamin C transporter tipe 1 atau SVCT1 yang akan menuju usus, ginjal, dan hati. Kemudian vitamin C transporter tipe 2, SVCT2 yang akan menuju otak dan mata. Pada saat terabsorpsi, jumlahnya hampir 98% dari total dosis. Jika yang dipakai dalam jumlah itu dosis yang sedikit, yaitu 15-30 mg. Tapi untuk dosis besar yang berkisar 1000-1250 mg, vitamin C yang terabsorpsi akan berkurang hingga 50%. Dalam darah manusia, bentuk vitamin C biasanya sudah tereduksi menjadi asam ascorbat. Next. Selanjutnya persyaratan regulasi.
persyaratan regulasi sediaan steril berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik. Pada aneks 1 pembuatan produk steril, prinsipnya produk steril hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil risiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen yang sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personil yang terlibat. Kemudian, secara umum persyaratan CPOB dan steril mencakup yang pertama, pembuatan produk steril hendaklah dilakukan di area bersih dan hendaklah dijaga tingkat kebersihannya sesuai standar kebersihan yang ditetapkan dan dipasok dengan udara yang telah melalui filter. Kemudian, pada pembuatan produk steril dibedakan 4 kelas kebersihan, yaitu kelas A, zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misalnya zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan filter buka, lalu penyambungan secara aseptis. Kemudian kelas B, untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini merupakan latar belakang untuk zona kelas A. Kemudian C dan D, untuk area bersih, untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Kemudian, berbagai kegiatan persiapan komponen, pembuatan produk, dan pengisian dapat dilakukan di ruang terpisah di dalam area bersih. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam 2 kategori. Yang pertama, produk yang disterilkan dalam wadah akhir dan disebut juga sterilisasi akhir. Dan yang kedua, produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Lalu, tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko pencemaran oleh partikulat dan mikroba pada produk dan bahan yang ditangani. Kemudian, kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Keadaan non-operasional adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi, lengkap dengan peralatan produksi, tetapi tidak ada personil. Kemudian kondisi operasional adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personil yang sedang bekerja. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas presentasinya untuk teman-teman kelompok 5. Apabila ada salah kata dalam pemaparannya mewakili rekan-rekan selaku moderator, saya mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan dan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pendengarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.